Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Biaya Penggunaan Modal atau Cost of Capital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atikatul Ayun dengan NIM 2020-11121 dan anggota kelompok kami 1. Ahmad Zainal Ar-Rasyid dengan NIM 2020-11095, 2. Firda Khairun Nida dengan NIM 2020-11116, 3. Dian Rahmatika Putri dengan NIM 2020-11119. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Zainal Ar-Rasyid. 1. Pengertian cost of capital. Konsep cost of capital merupakan konsep yang sangat penting dalam pembelajaran perusahaan. Dengan demikian, konsep ini dimaksudkan untuk dapat menentukan besarnya biaya yang secara real dari penggunaan modal dari masing-masing sumber dana. Untuk kemudian menentukan biaya modal rata-rata, average cost of capital dari keseluruhan dana yang digunakan di dalam perusahaan. Yang ini merupakan tingkat biaya penggunaan modal perusahaan, the firm's cost of capital. 2. Biaya penggunaan dana dari berbagai sumber dana secara individual. 1. Biaya penggunaan dana yang berasal dari utang jangka pendek. 2. Biaya penggunaan dana yang berasal dari utang jangka panjang. 3. Biaya penggunaan dana yang berasal dari saham preferen. 4. Biaya penggunaan modal yang berasal dari laba yang ditahan. 5. Biaya penggunaan modal yang berasal dari emisi saham biasa baru. Biaya penggunaan dana yang berasal dari utang jangka pendek. Pada dasarnya, utang jangka pendek terdiri dari utang perniagaan, trade accounts payable, utang wesel dan kredit jangka panjang dari bank. Biaya kredit perniagaan, trade credit, adalah eksplisit. Studi kasus utang jangka pendek. Sebut saja cash diskon yang hilang dalam waktu 1 tahun milik PT ABC adalah 5 juta dan utang perniagaannya adalah sebanyak 50 juta. Maka biaya modal sebelum pajak adalah 5 juta atau 50 juta kali 100% sama dengan 10%. Jika pajaknya ternyata 40%, maka biaya modal sudah pajak adalah 10% kali 100% dikurangi 40% sama dengan 6%. Selanjutnya, biaya penggunaan modal yang berasal dari utang jangka panjang. Pada dasarnya, biaya penggunaan utang jangka panjang atau biaya penggunaan dana yang berasal dari obligasi dapat dihitung dengan menggunakan cara seperti perhitungan tingkat pendapatan investasi dalam obligasi dengan rumus shortcut atau dengan tabel present value. Biaya penggunaan modal yang berasal dari utang jangka panjang. Pertama, dengan menggunakan rumus shortcut. Kedua, dengan menggunakan tabel PF. Biaya penggunaan modal yang berasal dari saham preferen. Saham preferen mempunyai sifat campuran antara utang dan saham biasa. Mempunyai sifat utang karena saham preferen mengandung kewajiban yang tetap untuk mengadakan pembayaran secara periodik. Dan dalam likuidasi, perusahaan pemegang saham preferen mempunyai hak didahulukan sebelum pemegang saham biasa. Saham preferen mengandung risiko yang lebih besar daripada saham biasa. Biaya penggunaan modal yang berasal dari laba ditahan. Besarnya biaya penggunaan dana yang berasal dari laba ditahan adalah sebesar tingkat pendapatan investasi dalam saham yang diharapkan diterima oleh para investor, atau dengan kata lain, biaya dianggap sama dengan biaya penggunaan dana yang berasal dari saham biasa. Biaya penggunaan modal yang berasal dari emisi saham biasa baru. Biaya saham biasa baru atau cost of new common stock adalah lebih tinggi daripada biaya penggunaan dana yang berasal dari laba yang ditahan atau cost of retained earning, karena dalam emisi saham baru dibebani biaya emisi floating atau floating cost. Biaya penggunaan dana berasal dari emisi saham biasa baru dapat dihitung dengan rumus biaya saham biasa baru sama dengan tingkat pendapatan investasi rate of return yang diharapkan dari saham biasa dibagi 1 per persentase biaya emisi dihitung dari harga jual sebelum dikurangi biaya emisi. Biaya penggunaan modal secara keseluruhan atau overall cost of capital
Tingkat biaya penggunaan modal yang harus diperhitungkan oleh perusahaan adalah tingkat biaya penggunaan modal perusahaan secara keseluruhan. Untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan, perlu menghitung week average dari berbagai sumber dana tersebut. Penetapan bobot atau week dapat didasarkan pada 1. Jumlah rupiah dari masing-masing komponen struktur modal. 2. Proporsi modal dalam struktur modal dinyatakan dalam presentasi. Fungsi cost of capital dalam menggunakan berbagai metode pemilihan investasi. Pengertian cost of capital di sini dimaksud sebagai biaya penggunaan modal yang menyeluruh atau overall cost of capital. Maka cost of capital berfungsi sebagai discount rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari progres dan pengeluaran investasi. Apabila kita menggunakan metode internal rate of return, maka fungsi cost of capital adalah sebagai hard rate atau cut off rate atau tingkat pembatas dalam hal kita mengadakan evaluasi terhadap usul proyek. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.